Yuriko Angelin. Di film After Matthew, aku berperan sebagai Ara. Halo, aku Aska dan di film ini aku berperan menjadi Aska juga. Halo, aku Ari Irham. Di film After Matthew aku berperan sebagai Ari. Jadi film ini tuh tentang orang. Jadi si Ari tuh dulunya nggak percaya sama cinta. Gara-gara dia tuh punya masalah sama keluarga dan juga sama teman dia. Sehingga itu membuat dia trauma dan merubah sifat yang dulu menjadi sifat yang baru gitu, menjadikan sifat yang baru. Gitu sih. Sehingga dia menjadi playboy lah, beda sifat sama yang dulu banget. Kalau aku sendiri, aku berperan sebagai Ara. Ara itu karakternya dia cewek yang smart, terus dia introvert, dan dia lebih yang nggak peduli sama lingkungan sekitar dia gitu sih. Tapi sebenarnya anaknya baik banget, terus juga dia punya taste music yang bagus juga. Nah kalau si Ari, dia itu karakternya ekstrovert di film ini. Dia playboy, ekstrovert, dan dia sangat kerja keras sekali untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan aku di sini berperannya menjadi Aska. Aska itu sifatnya pendiam, rambutnya keriting, berkacamata, dan Aska itu pinter tapi nggak terlalu pinter. Jadi ya. Sosok lah ya. Ya. Apa namanya murid baru lah. Murid baru jadi pinter lah. Yang dirasakan sih ya bangga banget, campur aduk lah kayak campur. Jadi ada rasa deg-degannya juga, rasa takutnya juga, terus senangnya, bangganya ada banyak banget pokoknya. Keinginan mungkin nggak ada ya, semuanya kebetulan sih, semuanya kebetulan soalnya. Ini juga aku awalnya ngajuin buku aku ke PH, gara-gara aku ada project sama PH itu dan aku akhirnya nawarin buku aku ke mereka dan mereka suka, akhirnya jadikan film gitu. Jadi ini buku tuh After Matthew ini 50% bisa dibilang kisah nyata kehidupan aku, 50% fiktif. Dan aku ini buat buku nggak cuma sendiri doang, aku berdua sama Kak Duta Sarip. Ya aku juga waktu pertama jadi Aska sendiri pun casting juga, menjadi casting juga dan alhamdulillah kepilih dan kayaknya aku keren jadi kepilih. Kalau aku awalnya dapet tawaran untuk main di film After Matthew dan aku juga kebetulan aku hobinya nyanyi kan, dan di film ini aku juga dikasih tawaran untuk ngisi soundtracknya. Jadi aku langsung tertarik karena sebelumnya aku pengen banget ngisi soundtrack film dan akhirnya di film ini bisa terwujudkan, udah jadi pemerannya juga, ngisi soundtracknya juga. Perubahan menurut aku sendiri ya kalau untuk karakter aku di film Dilan dan untuk di film ini cukup berbeda sih karena juga dari zaman di Dilan aku tahun 90-an dan ini zaman milenial. Dan dua-duanya sama-sama memiliki karakter yang unik gitu, dua-duanya juga asik, seru. Dan dari segi cerita filmnya juga udah berbeda. Jadi menurut aku dua-duanya sama-sama keren sih. Kalau pertama kali nyanyi pengalaman enggak sih, tapi kalau untuk pertama kali duet sama cowok itu iya sama Ari pertama kali. Kalau aku sih ini pengalaman pertama nyanyi ya, jadi lumayan ya nervous gitu loh. Persahabatan kita mungkin only pas first day doang, kita hari pertama reading itu karena mungkin belum terlalu mengenal satu sama lain, terus juga mungkin cuma saling tahu nggak pernah ngobrol, lebih yang masih malu-malu lah. Jadi tapi seiring berjalannya waktu kita reading apa segala macam ketemu terus tiap hari akhirnya sering ngobrol-ngobrol, curhat, akhirnya cair juga. Dan juga banyak komikus juga ya di lokasi, sehingga ketawa mulu, ngejokes mulu, dan juga asik pokoknya di lokasi tuh suasananya. Nervous? Enggak sih ya. Iya, karena kita sebelumnya udah ada reading, jadi pas sampai di lokasi kita udah tahu nih harus ngapain gitu. Dan juga ada acting coach di lokasi gitu loh. Di Bandung kita kemarin di banyak lokasi di Asia Afrika. Asia Afrika ada, di kafe ada, kafe ada, terus juga di sekolahnya itu di SMP 5 Bandung. Dan sisanya palingan apa ya, jalanan, rumah-rumah gitu sih. Pengalaman yang gak terlupakan itu adalah scene aku sama Aska yang waktu di kafe kopi. Itu tuh scene dialognya lumayan panjang ya, 2 lembar gitu, kita curhat ceritanya. Dan itu kita take harus 1 shot terus perfect, kamera handheld sambil jalan kitanya. Itu kita take lebih dari 20 kali lebih. 20 kali lebih. Itu bukan masalah di kitanya ya, ada banyak juga, ada di teknis, masalah kamera, terus masalah di kitanya juga, ada kadang belibet segala macam. Jadi itu take effort banget sehingga 1 shot perfect 20 kali lebih take. Itu sih yang bisa terlupakan oleh aku. Kalau aku ada adegan yang sama Ari, itu adegan di motor ya Ari? Iya. Jadi kita itu naik motor
Jadi motornya motor jadul gitu, motor temennya Ari ceritanya. Jadi di belakang tuh dudukannya kan kursinya besi gitu ya. Kursinya dikit terus ada besi. Dan aku ceritanya nggak mau duduk deket-deket sama Ari. Jadi aku duduknya kayak gini miring, pegangan gini, duduknya nyamping kan. Miring terus mundur ke belakang gitu. Dan itu bener-bener take-nya lama banget karena emang harus ngepasin speed dari motornya sama dari mobil kan. Karena nge-shoot dari mobil harus pas, terus kadang juga karena motor lama didiemin dikit mati lah, terus ada yang bensinnya habis. Jadi di situ yang bener-bener wah itu nguras tenaga banget sih menurut aku. Dan Itu nggak jatuh. udah nggak jatuh ya, jangan dong. Terus adegannya aku kebetulan di situ aku lagi bete dan itu aku asli yang aduh udah panas beneran gitu kan, terus lama lagi dan aku sempet kayak hampir bete beneran. Kalau aku scene yang paling menyenangkan itu yang waktu sama Ara yang nyeritain Ari. Wah, itu panjang banget aku ngomongin Ari. Aranya ngomongnya cuma sedikit, aku ngomongin ke arahnya bisa sampai 1 LKS. Aku cuman terus doang gitu ya. Terus? Terus. Lah enggak lah, bisa 2 lembar itu cuma ngomongin Ari doang, itu susah banget sih. Harus ekspresinya sedih, nyeritain keluarga orang gitu. Setiap scene yang nggak ada komedinya, kalau bisa masuk komedi dimasukin komedi. Jadi bukan sesuai skrip gitu. Jadi oh ini bagus nih buat komedi, disimpan di sini, disimpan di sana. Jadi lebih kerasa sih komedinya. Terus filmnya nggak cuma percintaan doang, ada tentang persahabatan juga ada, kekeluargaan juga ada. Jadi bener-bener semuanya dijadiin satu, jadinya lengkap lah, paket komplit. Ya, jadi ini film kalau menurut aku sih bukan tentang cinta doang ya. Jadi kayak tadi dari kau bilang tentang kekeluargaan ada, tentang persahabatan juga ada. Sehingga ada pesan moralnya juga yang tersisip-sisipkan di film ini. Sehingga ya itu sih yang harus tonton. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, Jangan lupa ya. saksikan film After Matthew tanggal 10 Januari 2019 di bioskop bareng sama kesayangan kalian. Karena tanggal 10 Januari apa? Hari Baper Nasional. Oke, jangan lupa.